Ya udah dewasa, udah tua. Kepentok cicil rumah, Iya benar. kebutuhan anak, pengen nikah. Nyalon pilkada. Biru ya? Pasti agak bingung. Iya, karena noise cancellation kan. Biru, udah. Ya wes. Ini karo mangan aja. Iki mau cicita chips ya. Ini nggak apa-apa sih, colok-colokan aja. Akan ketoprak. Sekarang langsung mangan bae, santai. Kita kan nggak ada mulainya. Onone closingan nih. Tadi gue sebenarnya beli ini, apa namanya? Sabun. Kui kan. Deterjen. Iya. Nyata mau buat nyuci ini, karena belum dicuci. Goblok. Kelabiran dikumbai tinggu. Bangke. Karena kalau di laundry kan nyoplok-nyoplok. Hah, tiba-tiba ya ada ini nih, ada ketoprak nih. Tutup biar dingin. Menarik juga nih ketoprak. Nih Bengkel harusnya lebih yoi nggak sih? Hidup? Apanya? Karena dingin gitu. Magelang ya. Maksudnya gimana? Walaupun kams. Kali ampe. Iya, lebih dingin enak aja. Dibawa. Terus si bro ngomongnya ini, abang-abang. Abang siapa? Ini, si tukang Yang toprak. 14.000 bang. Gitu. Terus? Orang-orang luar Jawa mungkin. Iya maksudnya. Aku kan ngomongnya mas ya. Main. Tak kira cilok yang aci banget. Berapa mas? Aku dulu bayangin kerja itu bakal orang kantoran. Terus ya yang diharapkan Ajib waktu ke Jakarta lah. Tapi ya di semester 5 mulai ngerasa masa iya aku mau kerja kantoran. Mulai kosong tuh, duduk di kuliah. Yakin nih jadi auditor, yakin nih jadi akuntan. Tapi ada gambaran kerjaannya ya kamu? Aku milih akuntansi pertama, satu karena gengsi. Passing grade tertinggi di sosial ya akuntansi. Aku milih kuliah nggak segitunya ya? Aku karena bingung, Will. Mau milih jurusan itu bingung. Jadi dari kecil itu aku nggak mikir, misalnya nih, kenapa aku IPA atau IPS? Grade-nya kan bagusnya IPA. Sebenarnya aku itu bisa nilainya masuk IPA. Tapi karena teman-temanku di IPS semua kebanyakan dari satu kelas paling yang masuk IPA 3 orang. Dan itu nggak deket-deket banget sama aku gitu loh. Jadi ya masa iya aku pindah ke SMA itu aku kan nggak punya temen. Udah punya temen di satu kelas nih. Ke IPS semua kebanyakan. Dari SMP? SMP kan pondok di Jogja. Pindah ke SMA ke Semarang. Terus udah punya temen satu kelas. Nih orang-orang tulul-tulul ini masuknya IPS semua nih. Nah, aku masuknya IPS karena nilaiku lebih bagus yang IPS daripada IPA. Umiku tanya sama dosen guru wali kelas itu. Iya. Pak, ini Hasim bisa masuk ke IPA apa enggak? Ya bisa. Tapi ya bagusnya IPS nilainya. Nah, tanyain anaknya aja pengen masuk mana. Ya. Di situ aku tanya teman-temanku. Orang-orang tolol-tololin ini. Teman-temanmu sendiri ya? Gak diri sendiri gitu. Iya, karena wah anjir pada IPS semua. Masa iya aku kehilangan komunitas kenalan lagi dan padahal ya bisa-bisa aja. Ya wis lah IPS. Nah, tolol nih IPS nih. Udah. Pas IPS bingung. Habis ini kerja mau masuk mana? Iya. Kuliah itu kan targetku ya habis ini kerja mau kemana kan? Iya. Nah, jurusan yang kira-kira ada dan kebayang pekerjaannya ya akuntan. Ya lah itu aja lah. Aku hukum tuh, misalnya masuk hukum, nggak kepikiran tuh jadi pengacara atau jadi apa itu nggak kepikiran. Berarti jalurnya tetap di soshum gitu ya, sosial humaniora ya? Iya, ya udah. Akhirnya milih akuntansi. Tapi pas semester 5 tuh, anjir, yakin nih. Kenapa? Apa yang membuatmu tuh akhirnya goyah gitu loh? Kuliahnya. Pusing nih. Di semester 3, 1, 2 itu kan kayak SMA, pelajarannya itu kayak SMA. Ngulangi tok lah, udah gila, keren kita. Nggak belajar aja nilainya 3, IPK 3 udah di tangan. Tapi setelah berjalan terus, anjir, yakin nih, mau kuliah ini nih, akuntansi keuangan lanjutan, terus apa namanya, ekonomi perbankan. Aduh, susah akuntansi. Stres aku.
Pasar modal. Itu mata kuliah yang aku nggak mood. Nilaiku B aja. B. Rata-rata 80% nilaiku tuh B. Dulu aku malah, kan aku SMK. Iya. SMK Anda kenapa otomotif, tiba-tiba Otomotif lagi. pindah ke akuntansi? SMK otomotif lagi. Nah iya makanya. Sebenarnya karena kurang referensi jurusan aja sih. Maksudnya, aku nggak tahu ini proyeksinya kemana. Jadi, udahlah yang penting aku mau ngambil fakultas ekonomi aja. Fakultas ekonomi apa? Sebenarnya mau manajemen. Tapi Kenapa ekonomi Jim? Ambilnya Jim. Biar kaya gitu. Ekonomi kaya, uang gitu. karena Tapi aku nyesel akuntansi. Tahu gitu, manajemen sama akuntansi kan ya undi lah, passing grade-nya. iya betul. Yang diminati anak-anak gitu lah. Ya udah, harusnya aku masuk manajemen, nggak pusing kayak akuntansi. Iya. Stres aku akuntansi. Karena sebelumnya aku kerja ini di Shop and Drive kan. Nah, Di Shop and Drive Udah bikin kita plan. jualan nih, Iya. terus mikirin toko gimana sih Biar biar tokonya berkembang. laku gitu tuh. Promosi kemana-mana. Nah awalnya mau ngambil Promosi. tertariknya ke kayak manajemen Admin kantor. Bukan, manajemen marketing. Oh Manajemen iya. pemasaran. Ya kenapa nggak? iya. Lebih gampang malah. Nah, kata orang tua aku, wah ini aja, akuntansi aja ya. Ya karena orang tuamu nggak ngerti manajemen pemasaran. Nah itu, terus Itu. akhirnya, ya udahlah aku yang penting FE aja udah. Oh. Akhirnya FE, sebenarnya aku pilihan ininya ada manajemen juga di Unpad. Oh iya kenapa nggak Unpad? Anda kan waktu itu jadi Shop and Drive Bandung kan? Unpad cuma buat syarat harus milih salah satu di provinsi itu. Oh. Aku tesnya di Bandung, tapi Oh. tujuanku pengen balik ke Purwokerto. Jadi Unsud. pilihan pertama aku akuntansi Unsud, akuntansi UNES, baru Unpad. Kok Unpad, iso? manajemen Unpad. Akuntansi Unsud kalah karo akuntansi UNES. Anda nggak keterima akuntansi Unsud, keterima akuntansi UNES. Waktu itu emang pasti grade-nya Unsud lebih tinggi. lebih tinggi. Oh. Akuntansi Mungkin sekarang udah salib Oh, ya. akuntansimu akuntansi murni, Murni. anyar, prodi anyar kan? Ning UNES baru, nggak terlalu. Nggak baru-baru banget. Tapi 2010-an 10, 2010 temanku ketoke Oh, itu iya. baru muncul prodi baru. Nah, aku Iya. tuh nggak mau daftar UNES karena nih prodi baru. Oh, Iya. tapi sekarang udah A, udah bagus. Aku waktu itu ya nggak tahu, pede banget. Ngapain daftar UNES? Aku sama sekali nggak daftar UNES karena Iya. ya masa iya aku kuliah UNES. Sejujurnya jujur, Iya. itu karena gengsi aja. Karena gengsi aja. Saran datanya udah nggak bisa dibandingin. Udah nggak bisa memang Undip UNES itu dari mungkin fasilitasnya, orang-orangnya, alumninya, SDM pengajarnya udah nggak bisa lah, walaupun kita Lokasinya. Semarang udah nggak usah pengen bersaing lah udah. Nah, makanya aku ngincer Undip UGM tok. UNS aja nggak tertarik aku UNS karena ya di pikiranku ya itu jurusan ke pendidikan kan. Dulu kan IKIP Solo sama IKIP IKIP Solo. Semarang. Iya. Aku waktu itu kayak realistis ya, kayaknya aku UGM nggak mungkin lah. Ya. Dan gitu setahun ya Jim. Karena iya gitu setahun dan nggak belajar. Oh iya, kerja ya. Akhirnya kan aku cuma belajar SBMPTN 2 mingguan sebelum tes. Akhirnya yaudah semester 1 karena belum pernah Iya, belajar kosong apa-apa ya. sebelumnya, kosongan aku. Waduh, susah banget ini kok. Iya, temenku dari IPA masuk akuntansi kan. Kuwi ngopo? Akuntansi Undip ki ngopo? Hancur IPK-nya. 1 Wil. Iya. Lah habis itu minta diajari aku. Lah kalau semester awal kan ya Bisa. easy lah, ini nyimbangin raca gitu-gitu. 1 aku gila juga nih 1 Tapi karena mungkin aku matematikanya agak lumayan Oke, iya. jadi masih catch up lah. iya apa namanya logikanya masih Ya, masuk. Iya. Nah, mungkin masuknya di situ. Nah itu, jadi aku kerja itu ya dulu masuk kuliah itu incernya kerja dan tak pikir kerja bakal Seindah itu. bukan, justru tak pikir bakal pusing itu. Kerja. Gimana? Maksudnya simple tapi pusing. Maksudnya gini, kalau kerja kantoran kan masuk ke kantor Iya. dengan segala ininya kan kalau digambarkan orang pulang kantor itu pusing dan lain-lain. Itu iya. di nomoriku waktu SD itu gitu. Iya. Tapi memang orang kerja kantoran itu ya orang yang berpendidikan. Maksudnya yang tak incer dari SD aku udah mikir misalnya aku lulus cuma SD itu gara-gara film Joshua gila ya Mas. Apapun ya. Nah jadi pikiranku waktu SD itu ya kalau aku lulus SD
berarti aku cuma bisa jadi pengemis, jadi kuli, jadi gitu-gitu aja loh. Win. Iya. Nah, habis itu kalau aku lulus SMP, aku bisa jadi penjaga warnet, gitu-gitu. Waktu SMP, preferensi kerjaku tuh naik. Waktu SMA, bisa nih daftar ke Alfamart, Indomaret, daftar jadi kasir toko, gitu-gitu bisa nih. Nah, habis kuliah, waktu kuliah ini mulai. Ini kalau aku lulus nih, jadi akuntan, jadi auditor. Wah, nggak mungkin nih. Stres aku. Lihat neraca, duit gede-gede, bukan duit kita harus nyari salahnya di mana. Aduh, kayaknya nggak banget. Nah, itu mulai tuh. Datang kuliah kosong. Iya. Ini apa nih? Kerja apa nih? Istilah. Mulai masuk ternyata. Ada ternyata. Kerjaan. Ngapa-ngapain, mainan sosmed aja. Ada duitnya. Dulu sosmed itu ya, Facebook ya. Sosmed. Itu pertama kali aku itu ya sebelum ada buzzer itu. Sudah mulai. Udah ngelola sosmed. 2013 itu udah. Kalau aku Buzzer-buzzeran. referensiku waktu SD itu ya cuma sebatas kayak tentara, Polisi. pemain sepak bola gitu-gitu. Jadi belum aneh-aneh. Iya. Terus pas SMP naik tuh jadi pengen jadi mekanik. Tapi pengen gue punya mikir bengkel nggak, gitu. ini tuh harus di tingkat pendidikan ini, misalnya ngono loh. Mekanik misalnya, kan nggak mungkin SMP bisa. Nah makanya aku habis itu masuk SMK, biar iya. bisa jadi mekanik. Tapi sebenarnya itu sesuai dengan kan maksudnya ceritanya ya. Iya. Pengen jadi apa cita-cita gitu. Tetap, tapi aku pilot dulu. Dulu pilot. Pilot. Aku tentara dulu. Tentara. Karena ada. Nggak pernah ada. Karena ada Kayaknya lupa. tahu TMM ganti juga nggak? terus. TMM? tentara Manunggal masuk desa. Enggak. Jadi kayak nggak tahu. satu batalion. Iya, Tahu dia kan. Iya. Iya, benar. Tentara untuk ngerapiin jalan. Betul. Iya benar juga ya. Jadi kayak Jadi ada program satu batalion ngecamp di desaku sebulanan terus gitu, kerja bakti itu kan. bikin jalan. Benar. Iya. Enggak ada dia. Aku kan ya enggak. Walaupun aku di Slawi, kan Slawi, ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten. Tapi mbahku prawirawan sih. Tapi aku juga nggak berpikiran pengen jadi tentara juga. Karena mungkin kayaknya tinggi badan gue akan setinggi-tinggi itu deh. Walaupun mbahku tuh segini juga mas, tingginya mas. Bisa ya? Oh tapi dulu. Zaman dulu itu katanya mbahku tuh, ini kamu kalau lulus SMP jadi kepala sekolah atau SMP bisa kepala sekolah. iya, atau nggak dilulus SMP tapi masih bisa daftar. Mbahmu, calon mbahmu. Mbahku. Iya, ya mungkin dulu sekolah rakyat kan ya Sekolah udah rakyat ya. SMP udah tinggi tuh. Iya, makanya. Terus dia, aku tidak ingin lulus, aku pengen jadi tentara saja. Langsung. Tapi dari kan duit. dia udah pernah dinas di Padang, terus di ini. Tapi Makanya kan dia, tam-tama aja kan berarti. nggak tahu. Iyalah kalau Kayaknya nggak tahu. nggak bisa naik jadi letkol, nggak bisa jadi ini. Iya. Terus katanya pensiun dini gara-gara terindikasi gerwani istrinya. Sedih memang kalau udah single Iya, aja iya. aja. Itu sama tuh. Dipensiunkan dia, jadi jabatannya nggak terlalu. PKI itu kan itu sumpah itu label yang kita bisa menyerang seseorang tanpa ini, ya dituduh aja. Iya. Berwani PKI udah itu bahaya juga. Dicap-cap itu. Tapi aku dulu PKI-nya nggak benar ya. Tapi aku dulu sebenarnya kalau pengen kerjaan, pengen pokoknya kerjaan apapun yang aku megang komputer. Udah itu top aslinya. Makanya Kenapa Anda masuk ke teknik mesin? namanya juga Ngikut-ngikut tetangga. ngikut. Jadi asli gini mas, itu kan jadi kan aku akademik banget hitungannya ya. Maksudku SD, SMP sedang belajar lah. SMP. Nah masuk SMA atau SMP itu bingung aslinya. Aku mau masuk SMK ya. Dalam hati kecil aku lebih cocok SMA karena aku suka IPA dan segala macam kan. Tapi kan orang tua punya harapan lain. Dan zaman dulu kan keren mas. Punya harapan lain. SMK kan zaman dulu kan keren ya. Maksudku Di Benar-benar. bawah mungkin ya. iya di Di sini nggak terlalu Iya. soalnya. Nggak Pokoknya terlalu. kerjanya- Karena saingan SMA-nya kan masih bagus-bagus di sini. Iya sih. Astra, Honda itu kan gajinya udah sampai 10 juta, 6 juta walaupun Nah, itu memang karena kan orang pengennya habis SMK langsung kerja. Iya. Ya Anda kan salah nih. Anda udah kerja dulu, Ding. Iya. Nah, kayak Anda kan langsung kuliah. Salah, harusnya kan ini. Kenapa dulu? Ya aku pengen juga langsung kerja. Cuma tinggi badan kok segini-gini aja. Kan Anda pakai sepatu yang ini loh. Kalau masuk pabrik gede memang harus ada ini syaratnya. Ada syaratnya. 65. Nah, aku masih di bawah 160.
Makanya nilai sih bagus ya. Cuma Masih oke deh. ada yang sama guru produktifku, guru jurusan itu, kamu tinggi baru berapa mas? 1,5 sekian. Mending kuliah aja. Ya mas ya. Ya ini juga harus Realistis kuliah aja lah. Kuliah aja lah daripada nganggur. Iya, udah. Nggak mau bantu negara. Aku kuliah aja lah. Lah kalau bengkel-bengkel biasa yang nggak harus pabrik kan bisa, Bil. Ya. Susah ya? Tetap mereka juga Ya, nyari yang udah, tinggi juga ya. Enggak, males. Udah. Ya juga sih, kalau misalnya dulu kan bukan pakai hidrolik ya. Iya. Pakainya yang masuk ke bawah. Kalau kurang tinggi susah juga ya. Aku pernah PK, kan ada PKL Iya. SMK kan 3 bulan. Aku buka busi Fortuner. Agak panjang. Fortuner lagi. Mas. Fortuner ya. Anjir mas, memang mas, butuh tinggi badan jujur. Itu aja udah pakai ini kan. Dinglik ya. Iya. Sakit banget cuma 4 lagi kan. Dalam-dalam gitu. Jadi udahlah bener emang harus. Apalagi kerjaan SMK kan di operator kan, Iya. di bagian yang Iya. itu nggak di. Kalau kuliah mungkin jadinya Masuk ke dalam. profesor atau Iya. apa di kantor segala macam. Akhirnya tanpa akhirnya pengennya ya pengen SMA. Iya. Cuman karena hariannya berat kayaknya. Akhirnya SMK itu pun karena aku nginep di saudaraku di yang Dekat sama ininya. jadi berangkatnya itu cuma jalan kaki doang gitu. Akhirnya untuk kalian itulah. Cuma dalam hati ya, makanya aku pas SMP ya jadi orang biasa maksudku untuk apa? Skill-skill. Ya, mid aja mid. Iya, Udah, iya. nanti Bisa lah. Yang penting kalau Iya. praktek bisa lah. Kuliah malah masuk SMA atau makin lagi. Kenapa ada mesin lagi? Kenapa nggak TIK? Gitu kan Pertama, bisa. kayak Ajib tadi, nggak terlalu punya banyak referensi. Yang kedua, hitung peluang. Untuk kerja. Enggak, hitung peluang untuk Masuk. Untuk masuk dulu nih kuliah nih. Ini aku jangan sampai pengangguran nih. Oh. Malu sama tetangga ya aku juga pusing juga kan. Ngitung peluang aja. Jadi, Yang paling. Lah kalau gitu masuk jurusan-jurusan sastra gitu-gitu. kalau aku tahu ada jurusan arsip aku. Kalau Nah, sejujurnya kalau ini nih untuk teman-teman ya, untuk yang ini aku mau ngapain? Cari jurusan-jurusan Yang sedikit. peluang PNS-nya Tinggi. saingannya tinggi. aku kalau tahu di UI ya ada jurusan kearsipan, hidupnya di perpustakaan. Kayaknya itu ya. Kayaknya itu aku akan ambil itu. Cuman karena kekurangan referensi aja. Akhirnya Nggak tahu ada S1 penerangan jalan apa Wil? Oh iya. Jujur waktu itu saingannya 1 cuma banding berapa tok. Kan biasanya kalau ini bukaan 2 yang daftar 300. Aku pernah tuh bukaan 3 yang daftar 1.800. Itu karena jurusan umum. Iya. Tolol, aku peringkat 7 yang diambil 6 dulu buat seleksi. Iya. Gak dapet tuh. Nah, setelah daftar PNS, Anda harus mikir nih, jurusan-jurusan Anda. Ini kalau untuk yang realistis ya, bukan Iya. yang ngejar passion, Passion. bukan yang Di ngejar luar- ilmu, di luar. ya di luar itu ya. Cari jurusan-jurusan PNS Anda kalau mau daftar kuliah, buka nih. Kemarin formasi PNS, saingannya Saingannya berapa? paling Aduh, diincer tuh jurusan-jurusan ada penerangan jalan, ada keselamatan jalan raya apa keselamatan kerja atau Ya. apa gitu loh. Tuh cari tuh jurusan-jurusannya kayak gitu. Nanti Anda daftar PNS melenggang kangkung. Jujur. Aku daftar kearsipan ya di perpusnas mungkin kerjanya dengan ini. Itu ya. Aku gak kepikiran. Jadi aku nggak ada referensi. Pertama SMK juga udah ngikut aja. Ternyata dijalaninya setengah-setengah juga, nggak terlalu jago juga. Akhirnya mau kerja juga nggak mencukupi tinggi badannya. Akhirnya kuliah. Nah, tinggal hitung peluang. Ini yang paling bisa diterima di mana? Pilihan pertama aku tuh UNY. UNY. Pilihan pertama aku nggak nih UNES, tapi yang murni. S1 teknik mesin murni. Yang kedua Enggak sih, pusing pendidikan sih. teknik otomotif. Pusing sih kalau ada satu Ternyata menit. iya, murnisnya anak SMA semua. Untung aja aku gak keterima. Akhirnya itu keterimanya dan itu kan Otomotif ya. jalur jalur undangan. Jadi Tapi Anda S1 skripsinya kayak anak teknik mesin murni, Itu- ngapain? nah itu ditolak Mas sama Karena karena udah banyak modul-modul nggak boleh ya? Iya, modul nggak. Padahal ya harusnya mah karena pendidikan. Iya pendidikan iya. Tahu kadang kampus tuh pengen ngejar ini aja Mas. Kayak Gengsi beda ya. gitu loh. Iya. Maksudnya isinya modul semua yang pendidikan. Ya nggak apa-apa juga sih. Aku juga nggak boleh itu dulu hubungan apa yang standar itu nggak boleh. Iya. Nah Pak kan apa laporan keuangan ini dengan laporan keuangan ini gitu loh. Iya. Ya, Pak kan kita kan ya S1 ya pengennya nggak pusing-pusing. Ya idealis boleh Pak tapi ya
tolonglah. Ya. Kalau enggak Anda yang bikin judul deh, kita yang garap laporannya. Maksudnya base-nya kan masa kita harus mikir nyari judul terus dia ditolak sama dia karena Mas ini udah terlalu umum. Ya come on man. Kita nggak pengen jadi yang spesial-spesial amat ya gak bilang. Atau juga aslinya nggak didukung-dukung amat juga. Nah Kalau iya. yang risetnya yang agak beda ya. Aku aja mobil nyewa keluar. Nah, kalau misalnya nih, iya nih, ini ada beasiswa untuk risetnya. Ya. Anda ambil ini aja. Oke, Ya. kita dicariin peluang gitu. Modal itu kan. Apalagi bikin alat kan. Maksudku Iya, betul. ini. Nah, cuman pas kuliah itu memang ada beberapa mata kuliah yang wah, bisa nih aku nih. Ini ada komputernya nih di sini. Ada apa? Modeling gitu-gitu. Iya, modelingnya itu AutoCAD, dan aku senang menjalani mata kuliah cuma itu doang, cuma 2 mata kuliah itu yang wah, aku jadi konting di matkul itu. Terus aku bener-bener ke perpustakaan, oh ini caranya. Cuman ya bukan mata kuliah Bukan mata kuliah prioritas apa sih ya? Utama. Dan semester 1 doang. Bukan prodi wajib matkul wajib. Matkul yang bener-bener concern di sana. Iya. Karena kan aku juga guru aslinya. Nah, guru ketemu realitas guru juga. Apalagi zaman dulu kan lulus angkatanku lulus itu nggak dapat akta 4 akta kuning atau lupa ya. Mas juga masih dapat ya. Enggak dong, harus lulusnya di terakhir kok. Harus PPG dulu ya berarti ya? Nah, di zamanku udah mulai harus PPG dulu. PPG zaman dulu kan, kalau sekarang katanya gratis ya. Zaman dulu itu masih harus bayar. Tapi seleksi kan? Seleksi. Iya. Zaman dulu itu kayaknya nggak seleksi ya, tapi kita bayar lah. Iya. Jadi kalau dulu itu mau PPG, ya PPG aja daftar. Iya. Kalau sekarang itu seleksi. gratis tapi seleksi. Iya. Nah itu kayak, aduh, bayar lagi. Lah, guru, kalau aku soalnya niatku tuh nggak semulia itu untuk mengabdi gitu loh. Jadi adalah geser ke yang lain aja yang lebih bisa diusahakan gitu loh. Kayak gitu, dan ternyata. Terus Anda masuk ke auditor, terus sudah menjalani dunia auditor, apa yang Mbak rasain, dan ini sukses nggak Anda masuk ke auditor itu? Merasa ini duniaku nggak gitu? Sebenarnya kalau mau kita belajar banyak banget tentang akuntansi, bisa di situ. Ya dong, kerja udah nggak mikir belajar dong. Enggak, kalau kita untuk meningkatkan jenjang karir. Kalau karir ya. Biasanya orang-orang yang alumni KAP itu Masuk Deloitte, masuk KPMG prioritas lah. ya. Prioritas buat misalkan di accounting-nya perusahaan, finance-nya perusahaan gitu-gitu. Karena yang dipegang kita tuh banyak. Ya. Semuanya dipegang semuanya gitu, diperiksain semua. Kalau misalkan kita di perusahaan Satu tok. Misalnya manufaktur ya manufaktur, jasa ya jasa tok. Kalau misalkan kita megang misalkan piutang, ya udah kita Piutang cuma tok. ngagihin piutang Iya. doang, atau di utangnya kita cuma bayarin utang doang gitu. Atau ya gitu pokoknya. Iya, PTKS ya PTKS, kasir apa namanya bendara kecil sini. Iya, jadi lebih gampang sebenarnya kalau di perusahaan. Kalau menurut pengalamanku ya, karena skupnya lebih kecil. Nah, kalau kita skupnya lebih banyak nih, kalau mau belajar banyak di KP emang Stres. Itu ya nggak mau, pusing. Tapi aku improve nih dari yang awalnya pas sebelum masuk KP itu pengetahuanku tentang akuntansi masih cetek gitu. Tapi setelah masuk KP 3 tahun itu Tergerus. wah, lumayan. Naik, bisa ya. Ini gitu lah. Apa perbedaan yang sangat signifikan ketika di kampus sama waktu kerja? Wah, banyak banget ya. Apa? Contoh paling signifikan, Mas? Soalnya kalau di kampus Aku nggak mudeng nih. lebih Akuntansi ya, akuntansi. kalau di kampus itu sebenarnya pas teori saya tidur. Gablek. Seringnya ya. Gablek. Duduk di belakang terus tidur. Itu semester terakhir sih, kayak semester Ya, 7 8. 5, 6 itu udah mulai ngantuk kan tuh. Pas awal-awal memang masih semangat pas awal-awal. Sebenarnya dipelajari di kampus pas semester awal itu 1 sampai 4, pas aku masih fokus. Itu emang membangun basic kita buat berlogika aja sih di dalam pekerjaan itu. Nalar akuntansinya lah. Akuntansinya, karena memang harus punya basic akuntansi. Kalau nggak punya basic akuntansi ya nggak bisa. Paling itu, sisanya ya udah kita IPK berapa? dikit, aku nggak kumlot.
Iya, aku nggak kumlot. IPK aku 3,01. Aku 345. Ush, nyaris goblik. Tapi kan kalau ibarat dolar sama rupiah, Mas. Itu udah inflasi. Bener nggak sih? Inflasi Undip itu kan dolar sama rupiah aja. Kenapa aku 3,01? Karena waktu dulu standar masuk kerja itu, nah itu, aku tuh cuma ngejar standarnya. Yang salah adalah harusnya aku mikir juga untuk beasiswa. Beasiswa itu 3,25. Aku bisa. Iya, itu yang aku salah. Gak ada yang ngomongi bahwa standar beasiswa itu 3,25. Aku sekarang nggak bisa daftar LPDP apa-apa. Iya. Kalau ini, aku yang dulu tak inget banget aku. Daftar kerja, kalau eksak 2,75. Kalau sosial 3,0. Oke, itu. Makanya nilaiku 80% rata-rata B. Dan nggak tak ulangi. Iya. Udah selesai. B itu 3. B itu 3. Kalau aku minimal berangkat aja hadir. Itu B. Kok enak? Iya dong, anjir. Aku ya, nilaiku nih. Aku semester 1 itu akuntansi, pengantar akuntansi. Kehadiranku itu 120%. Karena dosennya ya kurang ajar. Jadi dia ada kelas pengganti ya. Bentar. C. Minimal hadir C. Ya kalau itu mah. Ya udahlah ya. Kalau hadir C, ujian B. Karena aku ada nilai C-nya beberapa. Datang doang nggak mikir ya. Berarti setolol itu berarti C itu. Berarti kalau di UNES C itu udah goblok banget berarti. Gitu. Iya. Logikanya gitu. Ya enggak lah, minimal ada yang masuk lah dikit-dikit. Lah hadir cok C yuk. Tapi kan ketika hadir ujian 0. Kita sudah mengerjakan tugas itu udah. Ya tugas tok. Tugas kan ya nyontek kancane bisa. Ujian minimal kan ada ini remedi itu. Ada lulus nggak? Iya. Kalau lulus ya udah minimal saya. Kalau nggak lulus ya full 100%. Full 100% terus full 100% ujian D. Anjir. Ini apa nih? Tak ulangi jadi C. Udah amat cukup lah C. Karena udah ada nilai A yang lain buat nutupin nilai C-nya itu. C itu berapa? 3. C itu 2. C itu 2, oke. D itu 1. B 3. B 3. AB 3. Enggak ada AB. Enggak ada nilai antara. AB ABCD gitu. ABCD Kejem juga ya? Kejemil. Ya udah itu. Jadi aku masih ada CD, masih ada BC, masih ada jadi AB. setelah semester sekian terus aku ya nilaiku rata-rata B. 80% tuh. Terus kuliah gini-gini aja. Masa iya mau jadi akuntan? Terus yang tak bayangin ya memang turnover akuntansi tinggi sekali teman-temanku pada. Maksudnya Enggak stres, Wil. Oh. Kalau yang ngejar karir, temenku udah banyak yang dari KAP biasa masuk ke Deloitte, masuk ke KPMG gitu-gitu. Naik tuh kastanya tuh jadi Big Four. Tapi ya nggak banyak. Kan beberapa temenku habis itu nyerah. Pusing jadi auditor. Jadi kalau pas masa-masa mau IPO, masa-masa mau laporan keuangan dimunculin, itu kerjanya auditor tuh. Karena nanti harus ngasih pendapat kan. Nah, habis itu pengangguran mereka. Ya kalau ada job ya ada dikit-dikit tok. Paling stok opnam, paling anu-anu tuh. Apalagi kalau ngerjain perusahaan terbuka. Iya, itu kan, makanya. Targetnya akhir Maret ya harus dipublish. Submit ke ini di BI. Nah, itu roaming ya. Terus. Udah, pokoknya Januari sampai Maret itu stres mereka. Lembur terus aku. Iya. Sampai puasa kemarin aku masih lembur. Pulang subuh. Nah, itu karena nginep gitu. Karena kerjaannya aku lihat itu dia sih ini enggak aku banget sih. Cuma habis itu santai mereka tengah tahun mereka itu pada jalan-jalan. Liburan ya, aku wah gila. Gajian, tapi kan pekerjaan dikit terus mereka ada training. Training apa itu? Kelas training. Lah dianggap training gitu ya. Iya, yang ngono-ngono. Paling ada training internal gitu-gitu. Jalan-jalan mereka aslinya outing itu. Setelah semuanya selesai itu. Tapi lebih stres kayak gitu apa? Kan kamu mulai karir dari apa sih video production lah ya namanya. Itu kan jobnya nggak selalu ada. Lebih pusing nyari kayak gitu apa lebih pusing? Kalau waktu sendiri, maksudnya kita sebagai karyawan sendiri, punya kantor sendiri, kamera sendiri, ngedit sendiri,
nggak sestres itu, Wil. Lebih stres sekarang ada pengangguran yang harus dibayar gitu loh. Harus ada kantor harus berdiri, operasional harus jalan, lebih stres ini karena tanggung jawabnya bukan cuma aku toh. Kalau dulu kan dapat job sekali, berapa? 5 juta, 10 juta. Udah sebulan nganggur juga. Slow aja ya, Wil. Dapat job, Berarti akhirnya video kamu profil. balik lagi ke situasi yang sebenarnya ingin dihindari nggak sih? Lebih parah malahan juga. Sebagai ini ya, sebagai yang mikirin decision gitu ya. Lebih parah. Ya sebenarnya kan pekerja kantorannya kan jadi kalian. Aku jadi bos-bosannya itu, walaupun di skup yang kecil banget ya. Tapi kan kalau kantor-kantor besar itu. kalau kamu tetap di skala yang kecil itu kan nggak bisa menggait peluang yang lebih besar nggak sih? Iya, cuma kan ya hidup kan kadang-kadang ya mencukupkan diri oke nggak sih? Makanya aku pernah daftar PNS itu kan karena ya anak kecil dulu kan mikirnya ya kerja kantoran cukup gitu. Iya. Nah, cuma aku nggak mendapatkan itu di kantor-kantor biasa. Misalnya nih, kita di KAP. Jadi auditor senior, iya kalau misalnya bisa bikin kita udah CPA, Certified Public Accounting, bisa bikin kantor. Kita bisa meng-hire orang-orang banyak. Tapi kalau misalnya yang fokusnya cuma jadi akuntan senior, emang bisa tiba-tiba certified? Kan harus kuliah sih atau daftar kan? Harus kuliah dulu. Iya, harus daftar. Nah, itu kalau misalnya kita nggak ada kesempatan terus nggak nyampe itu, yaudah di umur berapa sih kita kan harus pensiun. Dan di umur itu kita sudah di tahap tidak produktif. Nah, nggak mau tuh aku kayak gitu. Tapi masih bisa sampai manajer tuh masih bisa. Iya, habis itu kan umur 50 dan lain-lain kan udah harus turun. Mana kantor yang mempekerjakan akuntan umur 50 tahun? Nggak ada gitu. Akuntan biasa gitu loh. Jelas tenaga kita udah nggak bisa lembar-lembur. Detail, jangan-jangan kita udah nggak detail karena ya mungkin kemampuan otak sudah menurun dan lain-lain. Kalau kita certified, kita yang tanda tangan. Tapi berapa banyak orang yang berani buka kantor KAP gitu loh. Itu satu. Yang kedua, kalau di BUMN, keren. Detailnya. Masuk gaji udah 2 digit. Iya. Aku ditawarin di Pertamina waktu dulu itu. Ada yang ngomong, kan aku lagi nyuting Pertamina kan, terus daftar aja mas, lagi bukaan ini. Aduh, gaji itu bisa 2 digit mas kalau ini. Fresh graduate. Wah anjir gila juga. Tapi bukan gaji pokok ya, itu udah sama bonus, udah sama apa. Kalau keluar dan lain-lain. Tapi pikir-pikir misalnya aku udah mulai di umur segitu 2 digit. Naik lagi, gaya hidup pasti ngikut, Will. Apalagi pergaulannya kan ya orang-orang kaya gitu-gitu. Aku lihat misalnya dulu waktu nongkrong di Sensi itu, Senayan City apa Gandaria, sing dhuwure SCTV iki Senayan City. Sensi ya. Itu kita kan ketemu orang klien lagi ngurusi yang sosmed itu. Terus, itu nongkrong di kafe Teko Deko. Teko Deko apa lupa, yang pokoknya makanannya banyak igaan. Itu sekali makan, menunya itu 50-60. Iya. Itu karyawan SCTV itu pada makan di situ. Ini orang pikir-pikir gila, dia makan siang habis gitu. Pertama gajinya pasti gede ya berarti kan. Cuma itu jadi gaya hidup kan. Nanti kalau misalnya kita udah tua, kita berarti nggak bisa nih nurunin gaya hidup, takutnya. Apalagi kalau misalnya karir naik, habis dari staff biasa naik jadi manajer, kalau di BUMN jadi GM misalnya, general manager, udah mentok tuh. Kecuali kita main politik jadi komisaris atau direktur. Nah, kalau udah di GM, gaji kan gede banget, Will. Pensiun. Kita nggak bisa belum sempet. Nah, aku sih mikir kalau di BUMN, otak kita diperas banget tuh. Waktu, otak, dan lain-lain. Kita nggak bisa nyiapin escape plan atau setelah pensiun itu mau ngapain. Takutnya post-power syndrome. Nah, habis itu, sejak saat itu aku nggak mau lah. BUMN. Karena udah di atas, jeglek nih. Tapi kan kita bisa nabung dulu tuh yang banyak. Nabung. Nah, di tua itu kita baru nyoba untuk misalnya mau buka usaha, mau apa. Yang potensi gagalnya cukup tinggi. Dan apakah kita siap di umur-umur segitu? Perusahaannya nggak jalan, ini itu. Padahal kita sudah biasa mimpin perusahaan besar. Nggak mungkin kita jalanin perusahaan kecil dengan logika kita yang sebagai GM. Siapa namanya? Yang Cina itu siapa yang punya Alibaba?
Ali si Jack Ma. Jack Ma pernah waktu dia punya 1 triliun atau 1 miliar dolar itu, dia tuh meng-hire apa namanya, manajer-manajer kelas atas. Nah, suruh bikinin plan bisnis. Dia bikin 5 triliun, berapa triliun. Apa namanya, secara capital kita itu belum sampai 5 triliun gitu. Buatin yang 500 miliar lah. Loh, saya itu nggak pernah bikin plan bisnis di bawah 20 triliun. Nah, angkanya mungkin segitu-segitu lah. Nah, Jack Ma-nya ngomong, ya kita kalau misalnya perusahaan kita atau mesin mobil kita itu bajai, jangan dipasangi V-engine atau mesin pesawat. Nggak kuat ini, rontok semua nanti. Gitu. Sama kalau misalnya kita sebagai GM tiba-tiba membuat perusahaan kecil, belum tentu siap. Gitu. Belum tentu works juga ya? Belum tentu works juga. Kita punya pikiran, wah ini bisa nih, kita bikin toko, wah bisa nih kerja sama Alfamart, Indomaret, dan lain-lain. Pertama secara keuangan, SDM, dan lain-lain. Dia di GM, itu disupport manajer-manajer yang secara kapasitas itu bagus juga. Dan secara industri gede juga. Nah kalau misalnya GM tiba-tiba keluar, kalau sudah disiapkan dari awal, bagus. Tapi kalau enggak, ya susah. Ada banyak cerita orang habis selesai di BUMN, dia nyari kemana itu jadi tenaga ahli gitu-gitu aja untuk mengisi aktivitas. Nggak nyiapin. Nah, aku nggak mau tuh, makanya aku daftar PNS. Kenapa aku daftar PNS? Ya kalau udah tua pensiun ada duitnya lah. Gitu. Oh, Anda nyari yang udah habis itu nggak mikir aku hidup gitu loh. Iya. Tapi nggak mikir aku hidup. Takdir. Tapi nggak keterima. Coba kalau keterima, mungkin aku ya sudah menikmati PNS. Iya sih. Tapi setelah aku kerja di swasta juga mikirnya kayaknya enak di PNS ya. Iya, enak banget. Karena setelah tua bisa main produk Zuma. Nah, gitu ya. Anda merasa makan nenek gitu nih PNS nih. Lebih ke itu kalau aku sih, kalau di PNS itu aku nggak tahu ya kalau misalnya gaji yang apa namanya pakai asuransi dan lain-lain itu nanti bisa dapat pensiunan apa enggak, nggak tahu juga. Iya. Tapi kalau kan ada yang asuransi bayar tuh nanti untuk hari tua itu loh, jaminan hari tua. Pas itu ya makanya. Iya, pencet lagi aja. Emang kayak gitu dia. 30 menit berarti udah lebih dari 30 menit. Lagi sebel dia. Nah, PR-nya adalah itu hari tuanya itu. Aku cuma mikir itu. Nanti ketika aku tua sudah tidak lagi produktif, belum tentu kita berani nyoba, itu masih bisa lanjut. Nah, makanya aku ya wis lah. Kalau bisa ini aku menghabiskan jatah pusing-pusingku itu sekarang nih. Aku masih muda nyoba. Kalau nanti perusahaannya udah settle, kalian kan juga berkembang. Nanti kalian bisa jadi manajer, punya staff-staff. Ini kayak ini nih, udah mulai nerima orang-orang magang. Nanti kan kalian udah mulai nih pegang bawahan-bawahan. Nah itu kalau misalnya nanti semakin berkembang, kalian semakin santai, aku juga semakin santai. Enak banget prinsipnya Raditya Dika sekarang dia. Dia pengen berusaha lebih tidak bermanfaat di perusahaannya. Lebih kan? Tidak bermanfaat. Mencoba untuk semakin tidak bermanfaat di perusahaannya. Biar orang lain itu. Biar orang lain yang kerja. Dia ya fokus podcast dan lain-lain, syuting itu. Ngisi aktivitas aja biar nggak pusing. Nggak dominan megang, terus kendaliin kemana. Jadi gimana caranya orang lain yang mikir. Makanya dia ngangkat HRD apa gitu. Jadi kamu daftar PNS sih? Sekali kemarin yang tahun 2024 kita pun nyoba. Formasi ini gimana tuh? Formasi 3 yang daftar 300-an kayaknya. Tapi awalnya itu apa jurusan? Apa sesuai jurusan akuntansi? Aku auditor ahli pertama di Setjen MPR waktu itu. Nah, kenapa aku milih itu? Karena pas berapa penutupan itu masih 200 atau berapa yang daftar dari 25 formasi. Iya. 25 formasi. 25 formasi. Itu jadi 3. 25 formasi maksudnya ada yang auditor, ada yang dokter gigi, ada yang ini. Di MPR-nya. MPR-nya. Termasuknya gigi itu. Bukan karena biar melanjutkan hidup lifestyle Jaksel lagi itu. Enggak juga. Tapi apa PNS kalau enak kementerian? Aku pengen duitnya banyak. Aku pengen yang selevel kementerian waktu itu. Duitnya banyak. Pengennya lumayan. Terus pas penutupan pendaftaran, loh, jadi 500. Jadi 500 dan ternyata numpuk di
Akuntansi. Karena banyak kali yang Ada 300-an atau hampir 400. Aku kemarin kebaca, ketonton Ada 300. persaingannya udah itu. Yang daftar berapa udah langsung kebaca. Pas Kenapa, aku Pak? sebelumnya itu kebaca. Aku kan nonton temenku daftar kan. Wah, saingannya bisa nih, kita bisa milih formasi-formasi yang kecil. Pas aku daftar di 2002. tapi yang all jurusan tuh ada ya? Itu punya aku, yang aku Oh, daftar itu semua jurusan? 3 yang daftar 1.800, Will. Semua jurusan tapi? Tapi ini iya all round. Oh, all round ya. Aku tuh apa ya? Pengawas apa gitu loh. Jadi gitu-gitu. Pengawas ini, museum kayak Pokoknya aku nyari yang nggak akuntan. Nggak yang nggak akuntan sih. Tolol, makanya 3 yang daftar 1.800. Iya. Waktu seleksi selanjutnya yang diambil tuh 6. Nah, aku peringkat 7. Nggak ikut seleksi selanjutnya. Nah, aku optimis soalnya, auditor aja lah yang sejalan gitu kan. Aku tuh pantauin terus tuh, kan ada sekitar seminggu lebih atau berapa tesnya tuh. Aku hari ke berapa gitu, hari ketiga. Tak pantau nilai-nilainya dari live score. Gua Ada live score-nya, ada live tak score. datain. Oh, aku masih posisi 6 nih, aman. Asik. Aku peringkat 7. Yang masuk ke seleksi selanjutnya 391. Aku 390. Tolol nggak? Oh iya, Sakit hati aku. kan 3 formasi. Iya. Untuk masuk SKB 9 berarti kan. 3 kali 3. Bukan kali 2 ya? Kali 3. Berarti aku formasinya 2 tok. Kali 3 berarti 6. 1.800, goblok banget itu udah, nggak masuk akal udah. Nah, di hari terakhir udahlah, aku nggak mau ini lagi liatin lagi live score tentang hasil akhirnya aja. Ternyata Tidak lulus. 11. Lulus 11. Ya kacau loro ya. 9. Iya, Dari itu. 100 itu? Dari 200? Dari 200. Enggak, kan 300-an. 300-an ya. Oh. Saya peringkat 11 yang diambil untuk lanjut 9. Oh. Tapi lebih ngenes aku lah. Iya. Aku peringkat itu 391, aku 390. Itu anjir, 1 ya. 1 ya. Jujur aku belum pernah daftar. Kalau memang nggak tertarik, Will, nggak Iya. usah. Kan setelah aku itu terus Sebenarnya mantap lebih bagus ke- lah, nggak usah. karena aku guru, anak SPD ya. Iya. SPD udah mah mungkin kan kalau sesuai akuntansi mungkin masih sedikit lah yang daftar. Aku aja guru udah berapa banyak orang nih yang jadi guru kan. Aku belum PPG Iya. yang pertama. Sekarang nggak bisa, Anda nggak bisa daftar dulu. Iya, udah jauh banget lah. Mau daftar di luar yang orang kayak gitu. Jadi aku daripada aku bersaing sesuatu memfokuskan diri ke sesuatu yang sepertinya walaupun masih ada kemungkinannya, aku mending mengusahakan yang lain yang walaupun mungkin katakan dari nol besar lah untuk diusahakan lebih oke lah, maksimal ya, Mas? lebih maksimal gitu. Walaupun mungkin waktunya masih belum kena nih momentumnya kayak gitu. Cuman ya tiap hari mencoba untuk lebih baik. Bisa lah. Kalau Tinggal sekarang yakin sih, aja. nah aku udah fokus di umur segini ya. Walaupun ada daftar PNS kayak ini terakhir nih, kesempatan masih 2 kali nih aku nih. Iya. Cuma- Kamu berapa sih? 35. Oh 35. Aku dulu juga nggak tertarik buat daftar PNS karena masih idealis mungkin ya. Males lah. Aku enggak sih sebenarnya. Maksudnya ya enak aja maksudnya dapat gaji, dapat Iya. ini kan, walaupun mungkin pekerjaannya Cuma dapat- satu yang harus dikorbankan, Will. Apa? Ya udah nggak kemana-mana itu gitu. Iya itu. Nggak berkembang. Aku lebih ke ngapain aku misal harus dengan segitu kondisi sekarang ya. Mending energi gue difokuskan ke sesuatu yang lebih ingin dicapai aja. Iya karena mati. Nah menurutku ya. Itu kenapa aku ngomong aku lebih milih PNS karena ketika aku udah mati kreativitasnya, mati keberaniannya, ya ada pensiunnya ada. Nah sekarang kan aku harus berusaha jangan mati nih semangat untuk misalnya Iya. mau buka usaha, mau ngapain, apalagi di fase ini uang misalnya nih angka ratusan juta di aku udah jadi kecil banget, Will. Di aku juga enggak nih. Jadi kecil. Jadi Iya. kalau mindsetku sekarang aku di PNS aku sengsara kayaknya. Oh. Ratusan juta kecil, bukan angkanya kecil ya, tapi value-nya. Karena misalnya setiap bulan total gaji aja udah harus keluarin berapa tuh? Iya. Udah nggak materialistis. Apa? Udah nggak materialistis. Bukan materialistis, pengennya angkanya harus lebih besar lagi. Udah nggak? Iya. Angka ratusan juta Udah sekarang. nggak material maksudnya. Iya. Nilai tapi materialnya udah nilai materialnya udah nggak. nambah. Iya. Karena ya misalnya gaji, terus operasional. Nah, angka miliar aja
kalau cuma 1 miliar, dulu aku waktu SD 1 miliar rasanya aku bisa hidup nggak perlu ngapa-ngapain, Wil. Udah 1 miliar tuh. Orang langit tuh. Tapi sekarang 1 miliar, ya tahu sendiri lah kemarin gimana. Ya, aku dulu ya 9 nggak kepikiran juga maksudku. Iya. Seberapa sih bentuknya? Bentuknya. Gitu. Sekarang kita udah tahu lah ya, Sekarang segitu udah aja. tahu. Ternyata sedikit. Belum punya. Sebenarnya segitu Belum aja. punya. Jadi waktu orang misalnya nih buka apa namanya koper, 50 ribuan ya? iya. Kalau 100 ribuan dikurangi lagi. Lebih kecil lagi separuhnya. ya. Oh iya gitu-gitu aja lah. Makanya segini aja nih ternyata nih. Ya udahlah ya. Kalau aku di pikiran ini masuk PNS agak stres juga mungkin. Potensi-potensi yang kemarin misalnya bisa buat apa itu. Nanti kan kalau aku jadi PNS, nggak ada tuh duitnya segitu. Gimana? Kalau mau nyampe angka segitu di PNS, korupsi, susah lah. Kalau usaha kan kita bisa dapat dari apa? Tiba-tiba deal proyek berapa gitu-gitu. Ya. Kayak misalnya Anwar kemarin sekali proyek aja bisa 100 juta misalnya. Iya, ke mana tuh? Morowali. Iya. Morowali. Ada temanku juga nyuting apa namanya promosi. Aku kalau misalnya kita main PH yang udah di Jakarta, sekali syuting iklan 700 juta. Syuting iklan loh 30 detik. Tapi udah sama talentnya, udah sama konsepnya, udah sama syutingnya dan lain-lain. 700. Makanya angkanya jadi kecil gitu. Ya. Walaupun ya tetap 100 juta kalau ada yang ngasih ya seneng banget lah. Tapi value-nya jadi Iya. bukan nggak ini ya, bukan kalau misalnya kita punya 100 juta itu seneng apa enggak ya, seneng tetap. Seneng. Tapi untuk operasional ini yang nggak bertahan berapa bulan gitu. Sedikit. Makanya waktu Arab ditanyain 150 juta ya dia habis buat sebulan. Iya. Bukan buat hura-hura pegawainya. Iya. Bayari pegawai itu Dan ada gaya berapa. hidupnya. Kalau gaya hidup 500 memang Anda kebanyakan. Kalau itu Anda memang kebanyakan. Dia bilang kalau sama gaya hidup nongkrong mabok dan lain-lain itu 500 gila juga. Iya. Jadi ya pas udah tua ya apa yang kita bayangkan waktu kecil kerja linier itu tidak kenapa ya? tidak sesuai yang dibayangkan gampang. Iya kenapa? Misalnya kalau aku dulu mikirnya kerja kantoran gampang. Ya sekarang aja nggak mau aku jadi PNS. Sekarang. Walaupun pusing. Iya. Walaupun pusing. Gitu. Kamu- Gitu. Jadi kalau kalian berpikir bahwa bekerja itu sesuai passion, oke. Tapi Apa-apa. nanti akan ada saatnya, ya kalian udah mulai realistis lah. Kemarin siapa ya? Udah. Ada tanya. Siapa ya? Ada yang tanya. Apa namanya? Kalau misalnya kita harus pikir kerja itu pusing gini-gini. Nah, memang kerja ya harus pusing. Lupa. Anda apa siapa ya tanya? Oh, Ilma. Nggak tahu sih. Terus Terus misalnya dengan kondisi ini pusing nih. Ya memang kerja harus pusing. Terus ini apa namanya? Kalau kan katanya ada yang bilang gini. Kalau hobi kita bisa Jadi jadi pekerjaan. kerjaan lebih asik kan? Enggak, nah, Tapi enggak juga. Enggak. Kalau misalkan hobi kita Enggak. udah jadi kerjaan malah Enggak. jadi Malah jadi kerjaan Enggak. hobinya. Ya, Apa ya? jadi, Hobinya jadi kerjaan. udah jadi nggak hobi lagi. iya Jadi betul, kerjaan. betul. Kadang mereka bakal melakukan hobi lainnya Iya. untuk ini. Cari lah. Misalkan Nah. pemain bola nih. Gampang, Anwar. Seneng nih main Nah. bola. Nah, Habis itu udah jadi pekerjaan, syutingan, udah stres dia. iya makanya harus menyalurkan ke tempat lain. Tempat lain Gareth yang- Bale, Jadi Gareth apa? Bale main bola jadi pemain golf. Golf. Iya. Gitu. Stres. Siapa emang bener enak kita kerja hobi yang dibayar, tapi nggak jadi pekerjaan. Kalau hobi kita, misalnya nih kita seneng nganu mobil, ngerakit. Iya. Kalau seneng hobi, terus ada yang bayarin, oke. Iya. Tapi kalau misalnya kita jadi pekerjaan yang ngerakit mobil, stres. Ini harus desain yang baru dan lain-lain. Tapi ya makanya kalau kerja ya jangan mikir bahwa itu bakal seneng. Iya. Nah menurutku ya kerja itu komitmen kita sebagai apalagi kalau laki-laki ya komitmen kita mau pusing apa enggak ya itu konsekuensi gitu. Iya. Dijalani gitu. Itu quote hari ini. Kalau ini. Kalau apa namanya? Kan itu passion atau ini kan. Ya udah dewasa, udah tua. Kepentok cicil rumah, Iya benar. kebutuhan anak, pengen nikah. Nyalon pilkada.